mana aku masih harus menjalani rutinitasku sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir yang ada di kota Bandung. Hari itu, aku melakukan kerja kelompok di salah satu kosan temanku. Karena banyak tugas yang harus dikerjakan, mengharuskan kami mengerjakannya sampai malam. Hingga ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun bergegas untuk berpamitan pulang. Temanku sempat mengatakan untuk bermalam saja di kosannya. Tapi karena besok aku harus kuliah pagi dan tidak membawa baju ganti, aku putuskan untuk pulang saja. Karena sudah malam, aku diantar pulang oleh temanku yang kebetulan jalan pulangnya melewati daerah kosanku. Kurasakan gerimis mulai turun. Kosanku terletak di gang yang kecil. Dan karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam lebih, temanku pun tidak bisa mengantar hingga masuk dalam gang kosan seperti biasa. Jalan kami tertutup portal. Terpaksa aku harus turun dan berjalan masuk ke dalam sendirian. Setelah berpamitan, aku pun berjalan masuk. Sesekali ku tengok ke arah belakang. Kulihat temanku pun menjalankan motornya dari arah kejauhan. Dan makin lama tidak terlihat lagi. Aku berbalik dan melanjutkan perjalanan menyusuri lapangan menuju kosan. Malam itu terasa sangat sepi. Keadaan jalan sangat kosong. Hanya aku seorang yang berjalan. Dan gerimis hujan pun masih kurasakan. Sempat terfikir rasa takut. Namun aku berusaha menghiraukannya. Sampai langkahku sedikit melambat ketika dari arah berlawanan kulihat seorang wanita. Tepatnya seorang ibu yang sedang berjalan. Sempat ku berpikir, apakah itu manusia atau bukan ya? Karena jujur, dari perawakannya sangatlah aneh. Namun, mau tak mau, aku pasti berpapasan dengannya. Sampai akhirnya kami berjalan berhadapan. Aku hanya berharap ibu itu tidak menyapaku. Karena jujur, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Perawakannya memang seperti ibu-ibu kebanyakan. Namun ketika aku lihat, mukanya kini sedikit pucat. Sampai ketika jarak kami semakin dekat, tiba-tiba ibu itu pun bertanya kepadaku, Ini
bernafas dan sebisa mungkin tidak melihat ke arah ibu itu. Karena kini aku mulai merasa seperti ada yang tidak beres. Aku pun tidak ingin melihat ke arah kaki yang tertutup oleh bajunya itu. Sambil menunduk, aku pun menjawab, "Maaf Bu, ini bukan kampung." Dan seketika suasana pun menjadi hening. Aku masih tidak percaya kenapa ia bertanya seperti itu. Karena jelas sekali ini bukan daerah perkampungan. Perlahan aku pun mulai melangkahkan kakiku kembali dengan sedikit berlari kecil dan langsung pergi meninggalkannya. Sampai akhirnya aku pun sampai di depan kosanku dan langsung membuka pintu pagar kosan. Setelah di dalam kamar, aku sempat mengintip ke arah jendela kamarku. Takutnya ibu-ibu tadi mengikutiku. Namun ketika aku lihat, dari arah jendela tidak ada siapa-siapa. Sepi. Hanya suara rintik hujan saja yang masih mengguyur daerah kosanku malam itu. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk bersih-bersih terlebih dahulu, sambil mengganti bajuku yang sedikit basah karena hujan. Setelah mengganti baju di dalam kamar mandi, aku coba untuk berpikir positif. Meskipun bayang-bayang hal seram yang tadi kurasakan sesekali muncul di pikiranku. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk kaca pintu kamar mandi. Hah? Aku sempat terdiam. Karena mana mungkin ada yang mengetuk pintu kamar mandiku. Jelas-jelas aku hanya sendirian di dalam kamar ini. Ku coba dengarkan dengan seksama kembali. Takutnya aku memang salah dengar. Dan mungkin saja itu suara dari pintu kamar kosan lain. Namun ketika aku dengarkan lagi, astaga! Ketukan itu semakin keras dan memang benar berasal dari pintu kamar mandiku ini. Siapa? Refleks aku pun berteriak dan bertanya. Namun suara ketukan itu masih terdengar jelas sekali. Dan lama-kelamaan semakin kencang. Dan kini samar terdengar suara ketawa perempuan. Seperti suara kuntilanak. Ku beranikan diri langsung keluar dari kamar mandi. Dan astaga! Aku kaget setengah mati ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk yang sedang jongkok tepat di depan pintu kamar mandi ini.
Sosok itu jongkok membelakangiku. Rambutnya berantakan dan panjang. Dan dengan sangat tiba-tiba, dia membalikkan badan. Kini terlihat mukanya yang terkena luka sayatan dan matanya yang menakutkan. Ini kan seperti sosok ibu-ibu yang tadi aku lihat. Seketika dari mulutnya kulihat dia mengeluarkan darah dengan mulut yang menganga dan lidah menjulur. Aku berteriak sekeras mungkin sampai tiba-tiba salah satu teman kosanku pun masuk dan membuka pintu. Dan ketika kulihat sosok itu pun menghilang. Aku langsung dibopong keluar kamar. Temanku cukup khawatir dengan kondisiku dan menanyakan kenapa aku berteriak sekencang tadi. Dan tanpa menceritakan apapun, aku pun memutuskan untuk tidak bercerita malam itu. Esok harinya, aku terbangun dan aku merasa kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan aku berusaha untuk melupakannya. Aku sempat menceritakan apa yang aku alami kepada penjaga kosan. Dan penjaga kosanku pun bilang kalau dulu daerah kosanku ini memang sebuah perkampungan. Sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang. Mungkin saja sosok yang aku lihat kemarin itu adalah sosok yang sudah ada di sini sejak dulu. Dan alasan dia mengikutiku karena keadaan jiwaku sedang kosong. Jadi aku mudah sekali untuk dipertemukan dengan sosok yang seperti itu. Dan dia pun berpesan bahwa kita tidak tahu mereka datang kapan dan di mana bisa muncul. Yang terpenting, kita harus kuat iman dan jangan biarkan sugesti negatif mempengaruhi pikiran kita.